saya ingin hijrah. Mau hijrah kemana? Maksud hijrah itu mau bertaubat. Selama ini dia pacaran, selama ini dia pakai sabu, selama ini pakai narkoba, selama ini maksiat, begadang. Dia mau hijrah itu artinya mau taubat. Tapi lingkungan membuat saya terus mundur untuk hijrah. Dia mau bilang sama hijrah, bro, aku mau hijrah. Kata kawannya, jangan. Nanti kalau kita masuk neraka, kau nggak ada lo nggak rame, bro. Terus kita nanti di neraka sunyi dong. Jadi akhirnya dia bilang, ya udahlah nanti aja lah, nunggu agak tua sedikit. Tapi saya tidak mau menjauhi lingkungan saya yang sekarang. Dia mau tobat, cuman meninggalkan kawan-kawan ini rasa nggak enak hati. Meninggalkan Nabi Muhammad nggak apa-apa. Meninggalkan Allah nggak apa-apa. Meninggalkan malaikat nggak apa-apa. Tapi meninggalkan kawan nggak enak. Diantukkan kepalanya ke tiang, coy. Apa yang harus saya lakukan, Pak Ustadz? Yang harus kau lakukan, balik nanti dari sini, pergi ke Rumah Sakit Umum Arifin Ahmad. Nah, minta sama Direktur Rumah Sakit Umum Arifin Ahmad, minta bawakan ke ruang ICU. Apa pula ICU? Itu tulis di situ ICU. Potong telinga saya nih kalau tulisan di situ ICU. Tak ada, ICU. ICU itu singkatan, kepanjangannya ICU you don't see me. Ambo mencari waang, waang tidak bisa mencari ambo. Di ruang ICU itu kau hanya terbaring sendiri. Mana kawan kau dulu yang mabuk, yang sakau, yang pacaran? Mereka ketawa. Kalau kau mati, ingat, ini yang selalu memperjuangkan kawan. Kau mati, kawan kau makan ayam. Mati kok pagi ini, kawan makan ayam. Kau mati. Ada orang lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan pernah ditengok. Saya udah banyak nengok orang mati. Di Maroko saya tengok orang mati. Di Mesir, di Makkah, Madinah saya tengok kubur orang mati. Belum pernah ada ketika mayat dikuburkan datang kawan-kawannya lagi. Aku mau ikut kamu juga. Nggak ada. Jangankan kawan, bini pun tak mau ikut. Mohon maaf ibu ya, mohon maaf ya. Mohon maaf. Kadang cakap saya ini menyinggung perasaan ibu, tapi saya mau ibu jujur pagi Jumat ini. Kalau bapak kan nggak hadir. Kalau bapak meninggal, ibu mau ikut? Jelas. Bini tuh yang sehidup semati, sekasur setempat tidur, sebantal, tak mau sama. Apalagi lah kawan. Lalu kau tak jadi hijrah hanya karena kawan? Wih. Menghadap Allah sendirian. Kawan hanya menangis. Itu pun waktu live. Sahabatku. Begitu selesai live, diam dia. Hari pertama dia menangis. Hari kedua dia mulai buka medsos. Hari ketiga kau bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Dia akan menemukan teman yang baru. Pikir baik-baik. Kita mati menghadap Allah. Kawan tinggal, rumah tinggal, mobil tinggal, sahabat tinggal. Yang kekal abadi hanya amal apa pula somat? Soleh. Ini kertas ini nanti saya bawa pulang. Untuk menjaga kerahasiaan. Supaya jangan sampai ditengok orang. Sampai di rumah nanti saya bakar. Menurut Ustadz, apa pandangan Ustadz tentang konten di sosial media yang sering dibuat hanya untuk viral? Bagaimana cara supaya akun dakwah itu benar-benar membuat kebaikan? Kalau buat konten hanya ingin aneh, kau nanti akan tertuntut terus untuk buat konten aneh. Misalnya hari ini kau buat konten makan nyamuk. Aku bisa makan nyamuk pakai supit. Kau ambil supit, tuh makan nyamuk. Besok kawan akan nuntut konten baru bro. Lalu kau agak besar sedikit makan lalat. Hari ketiga kau makan kecoa. Itulah maka ada orang mati mukbang. Banyak video mati mukbang. Banyak orang mati kesetrum. Kenapa? Buat konten nyebrang jalan. Lewat motor, nyebrang, selamat.
lewat beca, nyebrang selamat, lewat truk, mati. Bukan mati syahid, mati konten. Buatlah konten yang bermanfaat. Tak perlu pakai gagang handphone mahal. Ambek karet, ikat di batang sapu. Nanti pergi ke depan itu. Saudaraku dimanapun berada, Anda mau menjadi orang baik, ikut 5 jurus ini. 1. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Daftarkan anak Anda segera ke SMK 1 Pekanbaru. Jadi selalu bermanfaat. Dah, pergi ke jembatan Leton. Turun ke bawah, bawa handphone. Hai guys, hidup seperti sungai yang sudah berlalu takkan kembali lagi. Pendek tapi bermakna. Ini yang buat konten sampai 15 menit. Ditanya kawan yang nonton, apa? Entah, aku tak paham. Oh, ternyata hidup kita ini macam sungai. Sesuatu yang sudah berlalu tak bisa balik lagi. Udah, besok buat lagi. Celupkan tangan ke ujung jari ke dalam sungai. Hai besti, hidup ini dengan dunia seperti mencelupkan jari ke dalam sungai Siak. Begitu kau tarik, ada setetes, itulah dunia. Maka kalau dapat jangan sombong, karena yang dapat hanya setetes. Dan kalau tidak dapat jangan sedih, karena yang tidak dapat juga hanya setetes. Sedangkan akhirat dan balasannya adalah sepanjang sungai Siak. Begitulah Allah membuat perumpamaan. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Kalian buat 50 video pendek, 1 menit, 1 menit. Jangan buat video lebih dari 5 menit. Kenapa? Karena orang begitu tengoknya 5 menit, dilewatkannya. Dia takut paketnya habis. Buat video pendek-pendek tapi bermakna. Kalau ada di antara kalian yang ada video 50 video-video pendek, datang nanti ke depan. Kita buatkan endorse, subscribe channel YouTube dan Instagram. Tapi yang isinya bermanfaat. Jangan yang hanya mengejar viral. Viral hari ini, besok ada yang lebih viral. Nekat hari ini, besok ada yang lebih nekat. Kau buat video gila hari ini, besok 50 orang lebih gila dari engkau lagi. Maka buatlah video yang bermanfaat. Ingat, ketika kau punya video, punya konten, meninggal dunia, kontennya akan mengalir menjadi amal jariah atau menjadi dosa. Waspadalah. Engkau ditengok banyak kertas ini, selesai Jumat baru habis nih. Bagaimana cara remaja muslim membangun identitas diri yang kuat? Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Di zaman kita yang sudah mulai canggih di dalam tekanan pergaulan bebas dan gaya hidup hedonis, tanpa adanya kehilangan nilai-nilai Islam yang hakiki. Hedon itu maunya senang, tenang, kenyang, lenang. Tak mau susah, tak mau payah, tak mau ribet, tak mau celimut. Maunya tenang, senang, kenyang, lenang. Maka di sini diajarkan, biasakan hidup hemat dan sederhana. Ada semua di SMK Negeri 1. Siapapun anaknya yang degil, yang jahat, yang nakal, yang gilo di Riau ini, bawa ke SMK Negeri 1, suruh dia nengok keliling. Biasakan hidup hemat dan sederhana. Maka tengoklah tampilan anak-anak SMK Negeri 1. Memang hemat. Dan gayanya pun sederhana semua. Sederhana sama miskin itu tak. Mereka anak orang kaya. Mereka sawitnya luas. Mereka negeri minyak. Mereka orang-orang hebat. Tapi dia tidak menunjukkan. Kalau hebat itu ayahku. Itu rumah besar rumah ayahku. Itu mobil ayahku. Itu duit ayahku. Itu gelang emakku. Kalau mereka tak ada, aku pun bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Yang diriku yang sesungguhnya adalah aku alumni SMK Negeri 1 Pekanbaru. Biasakan hidup hemat dan sederhana. Ustaz, ada nengok jam saya tadi tinggal di kamar mandi yang harganya 100 juta itu loh. Saya sebetulnya mau nunjukkan, tapi karena dia sombong, tak nampak, aku tak nampak.
Jam tangan mau 1 juta, mau 10 juta, mau 100 juta, mau 1 miliar, fungsinya cuma satu. Fungsinya apa? Bahwa waktu ceramah udah habis. Tempat tidur harganya 1 miliar, harganya 100 juta, fungsinya cuma satu, supaya kita bisa tidur lelap. Ada orang kaya, bisnismen, duit banyak, harga tempat tidur 1 miliar, jam 2 malam berkudip-kudip tak tidur-tidur. Ada orang jam 2 malam, jam 8 malam di depan ruko, tertidur tak bangun-bangun. Kau bisa beli tempat tidur, tapi kau tak bisa membeli tidur. Kau bisa buat rumah sakit, tapi kau tak bisa beli sehat. Kau mungkin punya segalanya, tapi kau tak punya teman sejati. So sweet. Sebelumnya saya sering buat dosa, seperti berkata kasar ataupun berpacaran. Udah kami doakan putus sudah. Saya bertaubat, tapi hari kemudian saya ulang lagi. Setelah itu saya bertobat lagi. Kira-kira saya taubat saya diterima Allah apa tidak, Pak Ustadz? Kata Imam Abu Amir Al-Ghazali, lebih didulukan menyesal baru istighfar. Bukan istighfar baru menyesal. Menyesal dulu, baru istighfar, baru tekad tidak mengulang untuk selamanya. Rukun taubat ada 3. Pertama menyesal, kedua istighfar, yang ketiga tekad kuat tidak mengulang untuk selamanya. Orang yang lebih dulu istighfar baru menyesal, kal mustahzi, seperti orang mengejek-ejek, mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Nyontek dia. Datang guru, kenapa kau nyontek? Maafkan saya bu, please forgive me. Tolonglah bu, tolong saya bu. Habis itu nyontek lagi. Tolonglah bu, tolonglah. Kira-kira ibunya makin marah atau sabar? Udah lewat 2 kali. Bagaimana pendapat Ustadz tentang seks bebas? Sudah kami bahas tadi udah. Tentang narkoba. Narkoba ini sampai sekarang tidak ada obatnya. Kalau ada anak bapak ibu yang kena, jangan diceramahi, jangan diruqyah. Masukkan ke BNN, Badan Narkotika Nasional. Tolonglah Pak Ustadz doakan anak saya ini supaya berhenti narkoba. Sebentar saya ajarkan doa narkoba. Catat baik-baik. 0813 11 44 2193. Catat lagi 0813 11 44 2193. Pak Didik, Badan Narkotika Nasional. Jangan malu. Lapor. Pak Didik, tolong tangkap anak saya. Tangkap. Nanti kalau tetangga nanya, anaknya kemana? S2 ke Bandung. Ustadz tolonglah Pak Ustadz doakan anak saya. Pak Ustadz datang ke rumah doakan anak saya. Sampai ke rumah saya bilang, tangkap. Malulah saya Pak Ustadz. Mau malu atau mau anak? Narkoba ini 3. Bodoh, gila, mati. Pilih yang mana? Tak ada pilihan yang enak Pak Ustadz. Masukkan ke BNN, Badan Narkotika Nasional. Rehabilitasi di Bandung. Setuju atau tidak? Setuju Pak Ustadz. Kirim. Begitu setelah 2-3 bulan, alhamdulillah Pak Ustadz. Gimana anaknya? Sudah ditangkap. Alhamdulillah. Sehat walafiat. Tidak ada obat lain. Tidak mempan di sholat hajat kan tak mempan. Semuanya adalah ikhtiar. Adapun semuanya balik kepada Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Selama ibu masih mau merepet, kau pulang jam berapa, duit kemana, jalan sama siapa, ini kunci motor mana, selama ibu masih mau bercakap, insya Allah anak selamat. Cuman kadang ibu-ibu ini kalau disuruh merepet, alhamdulillah Pak Ustadz, anaknya patuh, ayahnya pula payah. Remaja terjerumus dalam seks bebas narkoba, terutama jika mereka adalah orang dekat sama kita. Tapi orang yang melakukannya tidak berasal dari sekolah ini. Ya memang ceramah kita bukan hanya untuk SMK Negeri 1. Ceramah kita ditonton semua orang di channel Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment.
Apa saja tantangan yang Ustadz hadapi waktu di masa remaja dulu? Jadi kalian pikir saya ini lahir langsung tua? Tak pernah mengalami masa-masa indah macam kalian. Saya dulu waktu sekolah nggak pacaran. Nggak ada. Banyak orang tuh mau sama saya nggak mau. Saya orangnya cool. Sampai pernah waktu saya sedang jalan, ada yang satu bilang, "Somad," katanya. Saya dekati, saya pegang kepalanya, saya goncang. Sejak itu tak ada satu pun yang berani. Makanya kami kemarin waktu adakan reuni, kau yang menggoncang kepalaku dulu, Mat, katanya. Datang satu kawan saya. Mat, ya. Kok aku tengok nggak ada cewek? Iya, aku bilang. Aku curiga kayaknya kau homo. Saya diam aja. Kok aku tengok nggak ada sahwat sama cewek? Saya diam aja. Kok nampaknya nggak selera sama perempuan? Kebetulan lewat adik dia. Pas lewat adik dia, saya bilang, kau kasih adik kau sama aku, kalau nggak hamil, jangan bilang aku Somad. Wow, merah muka dia. Merah. Dia kan udah 3 ngejek aku kan baru 1. Saya udah siap. Kau kasih, aku kasih kau sekali ini. Jangan mau dibully. Dan itu diajarkan di MSK Negeri 1. Anti narkoba dan anti bullying. Jangan mau dibully. Kalian jangan mau dibully. Diejek kawan sekali, balas. Anak-anak saya ajarkan. Ponakan saya Maulana Habibi Abdillah. Anak saya Mizian Hazik Abdillah. Anak saya Sami Ahmad Mesbahi Abdillah. Saya bawa 3-3 ke batang pohon pisang. Kalau ada kawan yang mengejek, balas. Kalau kau ditinjunya, tinju juga dia. Kalau dia pakai kaki, sipak juga dia. Kalau dia besar, sipak tutulnya. Jangan mau. Kalau ada ustadz yang mengajarkan, kalau kita diajak orang, sabar, serahkan pada Allah. Bonga itu. Saya mau mengajarkan kalian, be strong, be a man. Saya tidak mau diajak-ajak orang. Jadi saya juga mengalami masa muda macam kalian. Pada tanggal 5 September 1998, saya berangkat bersama 100 anak Indonesia yang dapat beasiswa dari Al-Azhar Kairo, Mesir. Tahun 1998, dari Sabang sampai Papua, anak Indonesia yang dapat beasiswa ke Mesir 100 orang. Yang dari Riau namanya Abdul Somad. Ini orangnya. Naik pesawat dari Cengkareng, mendarat di Cairo International Airport. Kami pakai dasi, pakai jas, pakai jaket, pakai topi, macam mafia-mafia itu. Sampai di sana berkeringat, rupanya musim panas. Salah kostum. Disambut di Wisma Nusantara, ditanya sama kakak-kakak senior. Baru sampai ya? Iya, naik pesawat apa? Royal Jordan Airlines. Wow, bangga. Kata kakak kelas, itulah tiket yang paling murah. Mahasiswa Indonesia waktu saya di Kairo, 2.474 orang. Laki-laki 2.300. Laki-laki 2.100. Perempuan 300. Selama di Kairo saya tidak pacaran, karena saya termasuk yang tereliminasi. Saya termasuk yang kalah bersaing. Saya yakin mereka sekarang banyak yang menyesal. Kenapa tidak jadi nikah dengan saya? Saya selama di Mesir 4 tahun, 98, 99, 2000, 2001, 2002, tidak pernah minta duit ke rumah walau seperak. Makanya kalau ada di antara kalian, galau nih Pak Ustadz. Kenapa kau galau? WA nggak dibalas, miss call nggak diangkat. Coba kau bilang sama mak ayahmu, jangan kirim duit 2 bulan ini. Tak akan ada yang mau dekat. Mereka dekat karena kau berduit. Coba kalau tak berduit, aku udah merasakannya. Dari mana Ustadz makan? Makan saya dari beasiswa Al-Azhar. Beasiswa Al-Azhar hanya 162 pon. Sewa rumah 50 pon.
ongkos 20 pon, iuran makan 50 pon, beli buku 20 pon. 20 pon disimpan untuk persiapan, mana tahu mencret. Mata kuliah 14 tambah 2 juz Quran. Kalau tidak lulus 1 tahun, potong beasiswa 50%. Kalau tak lulus 2 tahun, putus beasiswa. Kalau tak lulus 3 tahun, DO, tak dapat tiket pulang. Siap-siap merakit dari Sungai Nil ke Sungai Siak. Kalian pikir hidup ini ringan? Hidup ini penuh perjuangan, Besti. Selesai saya S1. Saya menyelesaikan S1 saya 3 tahun 10 bulan. Selesai. Dosennya bahasa Arab, negerinya Arab, bukunya Arab, ujiannya bahasa Arab. Selesai 3 tahun 10 bulan. Ini pula bisa bahasa Indonesia di Riau 14 semester, tak selesai-selesai. Kau semester berapa? Semester berapa? Semester 4 kok muka tua? 14 Pak Ustadz. Bagus kau pergi ke Jembatan Leton. Ngabiskan beras saja. Sama sambal belacan. Selesai S1, saya lanjutkan lagi S2 ke Maroko. Selesai S2, saya lanjutkan lagi S3 ke Sudan. Selesai S3, saya dapat profesor dari University Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam. Semuanya gratis beasiswa. Saya ini pemburu beasiswa. S1 gratis, S2 gratis, S3 gratis, profesor Brunei. S1 Mesir, S2 Sudan, S2 Maroko, S3 Sudan, profesor Brunei Darussalam. Bukan karena saya tidak cinta dalam negeri, tapi yang di dalam negeri ini bayar. Kenapa jauh kali sampai S2 ke Maroko? Nggak ada rupanya S2 di Pekanbaru. Ada Pak, tapi sidang terbuka 10 juta, tertutup 15, buka tutup 25. Aku tak ada duit, aku mau yang gratis. Maka saya balik ke Pekanbaru, membuat sekolah gratis sama Ustadz Al-Nob Dinar dan Ustadz Doni. Kami buat di Simpang Bingong, jangan bingung-bingung lagi. Belok ke kiri. Di situ kami buat pesantren gratis 25 orang setahun, 1 tahun SMP, 25, 75, SMA, 25, 75, 150 orang gratis. Duitnya dari mana? Inilah kami keliling hari Jumat, hari Sabtu keliling. Duit-duit yang dapat itu untuk sekolah gratis. Karena kami dulu digratiskan oleh Al-Azhar. Jelas? Faham? Saya buat sekolah juga di Rimbo Panjang, Az-Zahra, khusus untuk perempuan. Itu duitnya dari mana? Dari channel YouTube Ustadz Abdul Somad Official. 1 bulan dapat duit 150 juta. Tidak pernah saya ambil seperak haram. Semuanya langsung masuk rekening yayasan untuk beli beras, untuk gaji guru, untuk listrik, untuk air, untuk beli santri, untuk beli santri pula. Beli semua keperluan santri semuanya. Kenapa Ustadz ceritakan? Ustadz ceritakan jadi riak lah. Supaya orang jangan fitnah saya. Ini nanti saya pakai mobil difitnah orang. Tuh tengok tuh. Ustadz Somad pakai mobil. Tuh duitnya dari YouTube tuh. Dengar suara knalpotnya. Tuk. Itu mobil yang tadi dipakai. Itu mobil Yayasan Tabung Wakaf Umat. Yang dikasih oleh Majelis Taklim Jamaah. Hanya boleh dipakai Ustadz untuk keperluan. Itulah yang menyampaikan sini. Ini saya jelaskan supaya apa? Supaya jangan ada dusta di antara kita. Jelas? Tak usah kalian sibuk mencari bini sekarang. Kalian fokus saja belajar. Nanti kalau kalian udah jadi orang, saya nih kurus, tua, hitam, pesek, kering. Tengoklah komen-komen di Instagram, di TikTok itu. Apa kata mereka? Ustadz, jadikan aku yang kedua ya. Sedangkan aku aja yang sekurus ini masih ada orang mau. Apalagi kalian yang ya macam aku juga. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Di akhir majelis saya ucapkan tahniah, selamat kepada semua alumni SMK Negeri 1 Pekanbaru tahun ajaran 2024-2025. Semoga menjadi para alumni terbaik, menjadi pemimpin Riau masa depan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Berjumpa kita di 2025.
Nanti kita jumpa lagi acara reuni akbar alumni SMK Negeri Pekanbaru tahun 2055. 2025 saya datang, 2035, 2045, 2055. Waktu itu yang datang ada Gubernur Riau, alumni SMK Negeri 1. Ada Bupati Rokan Hilir, ada Kepala Satpol PP, ada supir angkot. Hah? Kok bisa alumni SMK Negeri 1 supir angkot? Dia memang supir angkot, tapi semua angkot di Riau dia yang punya. Dasar matre. Apapun profesi kalian, kalian akan jadi orang sukses, kalian akan pakai untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Di tahun 2025 saya datang, 2055 nanti saya datang lagi kemari. Waktu itu kalian sudah pejabat-pejabat orang hebat, tapi kalian tidak melupakan SMK Negeri 1 Pekanbaru. Waktu itu di 2055 itu saya tidak bisa berdiri karena udah tua kali. Saya waktu itu duduk. Ibu-ibu, bapak-bapak ini udah meninggal semua. Kita masih hidup waktu itu. Waktu itu sebelum acara kita pun menyampaikan untuk semua guru-guru kita almarhum kita kirimlah untuk mereka Al-Fatihah. Nanti jangan sekarang. Pada akhirnya hidup hanyalah sepotong kenangan, tinggalkanlah kenangan yang baik-baik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ala hazihin niat, untuk niat yang baik, semoga Allah menjaga para guru, Allah menjaga para wali murid, Allah menjaga Pak Sekda, Allah menjaga Pak Kepala Dinas, Allah menjaga semua anak-anak kita dari perbuatan maksiat. Al-Fatihah. Bagaimana cara menyeimbangkan antara profesionalisme modern dan nilai-nilai spiritual Islam di lingkungan perusahaan? Islam itu tidak mengatur kita naik onta atau naik pesawat private jet. Islam itu tidak mengatur kita naik sepeda motor atau naik keledai. Jadi dia tidak terbatas oleh zaman, waktu, dan tempat. Yang diaturnya adalah bagaimana kejujuran. Orang jujur, mau naik pesawat jujur, mau naik keledai juga jujur. Dan orang yang berkhianat, naik keledai pun bisa berkhianat, naik pesawat pun bisa berkhianat. Nah, jadi ketika orang pakai komputer dengan tulis tangan, ya Islam tidak mengatur silakan mau pakai komputer, silakan mau tulis tangan. Tidak berarti kalau pakai tulis tangan Islami, kalau pakai komputer kafir, karena tulisannya di situ on off. Enggak begitu cara memahaminya. Jadi yang namanya integritas, kejujuran, amanah, tidak berkhianat, itu tidak terhalang pada ruang, zaman, waktu, dan tempat. Jadi kalau ada orang zaman dulu curang, orang zaman sekarang amat sangat bisa curang. Dulu, mereka kalau mau beli, dibawanya takaran dari rumah, yang bawahnya ini bisa ditekuk ke atas. Jadi kalau dia mau jual, maka ditekuk ke atas, supaya timbangannya berkurang. Tapi kalau pas mau beli, ditekuk ke bawah, untuk curang timbangan. Itulah sebab turunnya surat Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang yang curang pada takaran. Alladzina idza talu 'alan nas yastawfun. Kalau dia ngukur, idza talu 'alan nas, kalau dia menjual, dia mau, kalau dia beli dia minta full, yastawfun. Wa idza kaluhum aw wazanahu yakhsirun. Tapi kalau dia yang jual, dia curang. Jadi bedanya zaman sekarang, orang sudah tidak pakai takaran lagi. Sudah langsung belanja, langsung bayar, langsung di supermarket, tidak ada lagi ketemu orang, tidak ada lagi la salam wala kalam. Tapi ternyata timbangan kurang. Setelah sampai di rumah ditimbang, rupanya 7 ons setengah. Makanya di pasar tradisional, kalau Anda masih ada ibu-ibu yang matanya tajam melihat timbangan, lanjutkan. Karena sesungguhnya dia bukan menyelamatkan dirinya, menyelamatkan si pedagang itu. Oknum, beberapa pom bensin. Ternyata apa yang terjadi? Bercampur air, kemudian bercampur angin, kemudian ternyata kurang literan. Itu berita yang viral, tinggal kita tulis. Bukan isu, bukan hoax. Artinya apa? Dimanapun, di zaman apapun, pakai alat apapun, orang bisa jujur. Dan di zaman kapanpun, dengan alat apapun, secanggih apapun, orang tetap bisa
berkhianat. Jadi kejujuran dan khianat adalah ajaran agama, bisa diterapkan kapan, di mana, dengan alat apapun. Wallahu a'lam. Baik Ustadz. Pertanyaan kedua, bagaimana cara membentuk lingkungan kerja yang islami tetapi tetap inklusif dan profesional? Lingkungan kita ini 3. Yang pertama lingkungan tempat tinggal. Usahakan di lingkungan tempat tinggal, klaster, perumahan, musola, masjid, surau, orang yang ngaji. Yang kedua lingkungan di tempat kerja. Paling tidak zuhur asar di tempat kerja, sholat, ada kultum zuhur, pengajian, ada evaluasi, ada review, ada punishment, ada yang orang dituakan, itu ditinggikan seranting, dilulukan selangkah, orang yang dihormati, kata-katanya bak suluh dalam gelap, disegani, ada pengawasan. Lalu kemudian lingkungan yang ketiga adalah lingkungan medsos, sosial media. Kawan-kawan di grup-grup kita itu apakah hanya kawan yang menjerumuskan kita? Coba kita evaluasi lagi siapa kawan-kawan kita yang ada di Instagram, di Telegram, siapa kawan yang ada di Facebook, di TikTok. Jadi lingkungan kita ini 3. Pertama lingkungan tempat tinggal, habis itu kita tempat kerja sampai asar nanti pulang, lalu kemudian nanti di rumah kita akan bersosial media. Jadi kalau kita sudah bisa jaga ketiga lingkungan ini, di lingkungan tempat tinggal kita bersosialisasi, ada yasinan, ada tahlilan, ada hari-hari besar. Di lingkungan tempat kita kerja juga kita saling menjaga. Di lingkungan medsos kita, di grup-grup WhatsApp kita juga, kita bisa saling jaga. Kalau selamat di 3 lingkungan ini, tapi kita tidak menjadi orang yang eksklusif, tertutup. Agama Islam ini agama yang inklusif, terbuka untuk siapa saja. Sekantor, satu sekolah, bertetangga dengan orang beda agama. Wala ana abidu ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadi. Bukan berarti kalau dia sudah religius, berarti eksklusif. Kalau dia orangnya tidak religius, abangan, berarti dia inklusif, terbuka. Tidak begitu. Orang Islam ini siap berteman, berkawan dengan siapapun. Makanya dalam Quran dikatakan, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum. Kalau mereka tidak memerangi kamu, walam yukhrijukum min diyarikum, mereka tidak mengusir kamu, mereka tidak memerangi kamu, mereka tidak mengusir kamu, antabarruhum, balas mereka buat baik, wa tuqsitu ilaihim, bersikap adillah pada mereka. Makanya hewan kurban itu kemarin, selama dia bukan kurban nazar, tetap bisa dibagi kepada non-muslim. Yang ada di komplek, lingkungan, masyarakat, dibagi kepada non-muslim, tapi jangan gara-gara non-muslim lalu Islam pula tak dapat. Tetap pembagiannya dibagi prosentase, kecuali kurban nazar, karena nazar itu wajib. Zakat tidak boleh, tapi sedekah boleh. Maka dalam Islam ini, Islam yang amat sangat terbuka. Sayyidina Ali bekerja dengan orang Yahudi ketika di Madinah. Dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah, itu Sayyidina Ali bekerja sama orang Yahudi mengambil upah menimba air. Kata Nabi, nggak apa-apa, karena tidak ada terkait dengan agama. Tapi jangan ucapan ini lalu diambil, dipotong, nanti dijadikan dalil untuk buka kedutaan Israel di Jakarta. Karena mereka ini sudah melanggar 2. Pertama, mereka memerangi orang Palestina. Yang kedua, mereka mengusir dari Gaza. Lihat, mereka ini kafir harbi dia, bukan zimmi. Lalu kemudian ketika Nabi hijrah dari kota Makkah menuju Madinah, itu penunjuk jalan, guide-nya, nggak bisa mengikuti jalan biasa, jalan normal. Dia mengikuti jalan khusus. Yang menunjukkan jalan itu namanya Abdullah bin Uraikid. Abdullah bin Uraikid itu nggak Islam, musyrik. Itu dalil bahwa boleh mempekerjakan non-muslim selama tidak membahayakan dalam agama. Jadi orang yang ngaji, orang yang religius, orang yang agamis, dia tidak menjadi eksklusif. Tapi orang yang tidak beragama, bisa jadi dia menjadi eksklusif. Buktinya orang ateis, dia merasa orang agama ini menjadi musuh dia. Karena bagi dia agama itu adalah candu, Tuhan itu adalah fiksi, maka bagi dia itu ancaman. Sedangkan kita orang Islam, justru kita menganggap mereka sebagai objek dakwah. Ud'u ila sabili rabbik, ajak mereka ke jalan Tuhan. Bil hikmah, dengan cara yang santun. Wal mau'izatil hasanah, suri tauladan yang baik. Kalau mau berdebat juga, wajadilhum, silakan berdebat. Billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, pertanyaan yang ketiga, bagaimana menghindari ghibah, iri hati, dan sifat negatif lain di tempat kerja menurut Islam?
Ghibah ini dulu orang mau ghibah itu mesti ngetuk pintu rumahnya. Kalau kebetulan orangnya nggak ada, nggak jadi ghibah. Setelah ketuk pintu rumahnya, masuk ke dalam, ada tetangga 2 orang baru jadi ghibah. Sekarang kita kunci pintu rumah, kita kunci pintu kamar, kita duduk di atas tempat tidur pun meribah juga di grup WA. Sebetulnya hidup ini tidak berat. Yang berat itu memikirkan komen orang. Kita putih, dibilangnya pakai skincare. Muka putih, dibilangnya leher hitam. Jadi komen. Makanya jurus yang paling jitu, paling mudah adalah kalau kita diajak orang, di komen orang, kita makan yang banyak, minum yang enak, habis itu kita tidur, kita nggak mikirkan dia, dia yang mikirkan kita. Berapa banyak orang yang mikirkan saya, dan saya nggak pernah mikirkan dia. Siapa itu? Itulah haters. Nah, jadi tidak pusing dengan hidup ini 100%. Hidup ini 100%. 30% memikirkan perasaan orang, 30% memikirkan cakap orang, 30% memikirkan raut wajah orang. Yang 10% itu untuk kita dibagi-bagi lagi. Lalu kita bahagianya kapan? Boleh untuk baju kaos. Bagi yang ada usaha laundry, tulis. Hidup itu 100%. 30 untuk memikirkan respon orang. 30 untuk raut wajah orang. 30 untuk memikirkan omongan orang. Tinggal 10 itu pun kita bagi-bagi lagi. Lalu yang untuk kita mana? Makanya kalau ada orang sedang lagi cerita ghibah, ingat, kalau kita ada bertiga, dan 2 orang ini sedang menceritakan orang lain, bertiga, dia menceritakan orang lain. Ingat, ketika kita tidak ada di situ, kita yang akan dia cerita. Maka jangan terlalu larut di situ. Kita masih sebetulnya hanya calon objek berikutnya. Ya, nggak usah terlalu fokus ke situ. Saya kalau ada ghibah itu sudah tak menarik lagi bagi saya. Dan dulu orang menghibah tetangga depan belakang. Sekarang semua dihibah, semua. Nah, jadi ghibah ini ya kita sibukkan aja diri kita dengan nggak ada waktu, nggak cukup waktu untuk. Saya yakin di Rio Petroleum ini nggak sempat untuk menghibah, saking banyaknya proposal yang masuk. Minta sapi. Hari kurban baru aja lewat. Udah minta sapi tahun depan. Yang jelas ya TWU minta sapi. Jadi nggak sempat untuk memikirkan itu semua. Itu. Lalu kemudian tentang masalah hasad dengki. Ada orang mengatakan hasad ini masalah etika. Sebetulnya hasad itu dengki. Dia bukan masalah etika. Hasad itu masalah tauhid. Jadi ketika saya melihat kain songket Prof. Husnul bagus. Bajunya bagus, serasi antara pecinya dengan bajunya. Lalu muncul hasad saya, misalnya saya muncul hasad saya. Lalu orang mengatakan, Ustaz tidak beretika. Sebenarnya bukan etika. Masalahnya adalah tauhid. Berarti saya tidak siap dengan pembagian Tuhan. Yang ngasih peci baju dengan songket itu kan Tuhan. Maka ketika saya tidak senang, berarti saya nggak senang dengan Tuhan. Karena Tuhan yang sudah membagi dia. Ada bermasalah dengan tauhid saya. Tapi jangan ini dibalik dengan orang yang koruptor, misalnya punya mobil bagus, punya mobil bagus, lalu kita bilang, itu orang tidak baik. Kau jangan salah, itu pembagian Allah. Itu bukan pembagian Allah. Loh, kan tidak bergerak satu biji sawi pun di dunia ini kalau tidak ada izin Allah. Semua yang terjadi ini azal izin Allah. Tapi tidak semua diridhai Allah. Perlu diluruskan. Bahwa semua yang terjadi di dunia ini atas izin Allah. Tapi tidak semua diridhai Allah. Koruptor, KKN, OTT, itu semua atas. Kalau tidak ada kuasa dari Allah nggak jadi. Tapi Allah tidak ridho. Iblis, setan. Kalau di Arab cuma 2 itu aja. Iblis dan setan. Sampai ke negeri Melayu tambah 1 lagi. Iblis, setan, hantu belau. Nah, jadi semua itu. Maka ketika kita hasad. Bagaimana cara menghilang? Saya ini orangnya suka ngobrol-ngobrol dengan dokter-dokter. Jamaah kita kan banyak ID, Ikatan Dokter Indonesia. Pak dokter, sebetulnya yang menaikkan kolesterol, asam lambung, asam urat, diabetes, gula darah, itu sebetulnya apa? Kata dokter ini, sebetulnya bukan kambing Pak Ustaz. Sebetulnya bukan santan. Sebetulnya bukan jeroan. Terus apa? Bahasa dokter ini kan lembut. Faktor psikologis.
Mereka menggunakan kata faktor psikologis. Kalau bahasa kita, busuk hati. Masalah kita sekarang kan tetangga beli kulkas, kita yang kedinginan. Itu misalnya. Kawan mobil baru, kita darah tinggi. Padahal dia baru bayar DP, baru angsuran sebulan. Kawan renovasi rumah, kita yang kumat. Padahal rumah dia 3M, 3 kali minjam. Pergi undangan, besok hari Sabtu, hari Ahad. Pergi ke tempat kondangan, langsung sakit kepala, menengok gelang kawan. Padahal dibelinya di pasar bawah, imitasi. 2 kali kita kena. Kita sudah tertipu, dan dia sudah kena menipu kita. Makanya saya sarankan ibu-ibu yang mau undangan, ya beli aja di pasar bawah itu banyak. Ustaz kok tahu? Saya nengok di situ. Saya tengok, saya tanya, ini besar sekali emasnya. Di Malaysia kalau jual emas ini dikawal, saya bilang. Ini nggak ada pencuri Pak Ustaz. Berarti aman Riau ini, imitasi Pak Ustaz. Kata. Nah, jadi hasad itu kita adalah meyakini bahwa itu pemberian Allah, ya mudah-mudahan dia bahagia. Saya nggak bisa Pak Ustaz. Sama-sama kuliah, sama-sama kerja, sama-sama satu kantor, sama-sama teman akrab. Tapi kenapa dia duluan nikah? Nggak bisa saya datang kondangan untuk mengucapkan barakallahu lakum. Kalaupun saya naik nanti ke pelaminan, bibir saya rapat barakallahu lakum. Ya berarti bermasalah tauhid kita. Padahal inti ajaran Islam ini tauhid. La ilaha illallah. Itu udah pembagian Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Allahu a'lam. Pertanyaan keempat, Pak Ustaz, ada 5 pertanyaan. Yang keempat ini, bagaimana contoh akhlak dan moral seorang pemimpin yang dilakukan oleh Nabi Muhammad kepada kaumnya untuk membangun kepercayaan, rasa keadilan, dan keamanan di dalam perusahaan? Kata sahabat, ya Rasulullah kami yang berburu. Kata yang satu, saya yang nyembelih. Kata yang satu, saya yang mencuci. Kata yang satu, saya yang masak. Kata Nabi, aku yang mencari kayu bakarnya. Kalau kita sekarang, kau berburu, kau mencuci, aku yang menghabiskannya. Sahabat melihat keringat di perut Nabi. Menetes dan perutnya kena lumpur. Kapan itu? Waktu mengangkat tanah, menggali parit Khandak. Waktu perang Khandak. Diangkat batu. Artinya apa? Nabi itu bukan petantang-petenteng tunjuk kanan kiri, tapi dia langsung ikut. Itulah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika dalam perjalanan hijrah, orang-orang yang belum kenal dengan Nabi tak bisa membedakan mana Abu Bakar, mana Umar. Mana Nabi, mana Abu Bakar. Yang mana Nabi Muhammad, yang mana Abu Bakar. Pakaiannya sama, bentuknya sama. Kita lebih itu bukan karena pakaian kita. Kita lebih itu bukan karena mobil kita. Kita lebih itu karena akhlak kita. Kalau kita dilebihkan karena jabatan, nanti ketika jabatan nggak ada, kita down. Itu yang disebut dengan post-power syndrome. Jadi kita ya biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Akhirnya kalau kita nggak ada jabatan pun, ya biasa-biasa aja. Kenapa? Karena kita menganggap itu hanya bonus aja. Setelah bonusnya nggak ada, ya kita back to basic. Balik kepada aslinya. Makanya waktu Umar bin Khattab, pemegang kunci Palestina itu, hanya mau memberikan kunci Palestina itu ke Umar. Dia mau melihat Umar. Gimana bentuk Umar itu? Bayangan dia Umar akan datang dengan kereta kencana. Dan Umar turun dengan jubahnya 3 lapis sutra. Dan Umar membawa 1000 pasukan. Dia sudah siap untuk memberikan kunci Palestina kepada Umar bin Khattab. Ternyata dari kejauhan dia tengok ada 2 orang yang naik unta ganti-gantian. Untanya 1, orangnya 2. Rupanya Umar dengan hamba sahayanya ganti-gantian, nanti kau di atas, aku yang narik, nanti kau narik, aku di atas. Pas giliran mau masuk pintu Palestina, giliran Umar yang narik, membantunya yang di atas. Jadi dia dihormati, terkejut. Pemegang kunci Palestina, loh ternyata Umar bin Khattab itu yang ini. Jadi kalau kita biasa membranding diri kita, dengan aksesoris kita, dengan... Ada seorang asisten di satu daerah. Dia bilang, sampaikan ke Pak Gubernur itu Ustaz Somad. Kepada semua kepala dinas, pejabat-pejabat, jangan membranding diri dengan mobil hebat, dengan masa untuk makan pecel lele aja bawa 5 pasukan. Itu pemborosan. Nanti ketika jabatan itu nggak ada,
Akhirnya malu keluar. Kenapa? Karena dulu dikawal orang. Ketika tidak ada jabatan, tidak dikawal orang, akhirnya down. Akhirnya duduk di rumah, nonton sinetron Korea, akhirnya tertekan mati. Dan saya mengalami itu. Saya pulang ceramah, saya makan di ikan bakar Jalan Sudirman, pas lagi sedang makan. Tiba-tiba turun waktu mobil rombongan. Semua yang makan di situ suruh pindah. Pindah. Kita pun pindah terkejut. Pokoknya pejabat mau turun. Hari berganti musim berubah, sebelum sudah tak ingat lagi, tiba-tiba saya diundang ceramah di LP. Saya tengok yang mengusir itu dulu duduk di lantai. Jadi yang kita biasa-biasa aja. Ada jabatan, nggak ada jabatan, tempat makan kita biasa, pakaian kita biasa, kendaraan kita biasa. Sehingga ketika dia tidak ada, kita pun biasa-biasa aja. Dan orang pun merespon kita biasa-biasa aja. Jadi kalau ada orang bertanya, ya, saya kalau di Pekanbaru, kalau tidak sedang acara, saya nyetir sendiri. Supaya saya tidak merasa kehilangan. Saya nyetir sendiri, kalau kebetulan ngantri, saya ngantri. Mau merasakan diusir oleh tukang parkir. Tidak bisa masuk ke beberapa tempat. Penuh Pak, bisa sana gitu. Karena kalau tidak begitu nanti kita down. Nggak siap mental kita. Penyakitnya adalah penyakit mental. Jadi Rasulullah SAW menunjukkan itu. Nabi masuk ke pasar. Zaman dulu Nabi masuk pasar itu pantang itu. Karena Nabi itu posisi yang sangat tinggi. Nabi kok masuk ke pasar? Lalu kemudian Nabi masuk ke pasar. Belanja. Tangannya dia masuk ke. Jadi biasa aja. Kelebihan kita dengan yang lain adalah manajemen. Kelebihan kita dengan lain adalah etos kerja. Kelebihan kita dengan lain adalah meletakkan orang pada posisinya, the right man on the right place. Kelebihan kita adalah target-target visi misi ke depan. Bukan pada aksesoris dan lain-lain. Jadi kalau bapak, ibu, ada jabatan, nggak ada jabatan, tetap belanja ke pasar. Pas nanti pensiun, nggak ada jabatan, dia biasa aja. Ah masa Ustadz belanja, ya? Saya belanja ke pasar pagi Arengka, saya belanja ke pasar Dupa. Saya belanja. Macam mana Ustaz belanja ditengok orang? Pakai masker. Pakai masker, pakai kaca. Kadang orang tukang ikan tuh bisa, Ustaz Somad ya, mirip gitu. Nah, jadi manajemen, target, visi misi, visi ke depan. Nabi itu visinya luar biasa. Apa kata Nabi? La taftahunnal Konstantiniyah. Kalian akan merebut Konstantinopel. Nabi buta huruf, tinggal di gurun pasir, di tengah masyarakat nomaden, Arab Badui, mengatakan akan merebut Konstantinopel yang dibangun Kaisar Konstantin. 700 tahun setelah itu baru dikuasai. Muhammad Al-Fatih menguasai. Visi misi. Jadi Nabi itu bukan pada kendaraannya, pada aksesorisnya, pada gayanya, enggak. Tapi pada visi misinya. Waktu menggali cangkol itu pertama, keluar cahaya. Kata Nabi, kamu akan membebaskan Yaman. Keluar cahaya kedua. Cangkol itu kan kalau dipukulkan ke batu, keluar cahaya. Aku lihat kalian akan membebaskan Rum. Ketiga, kalian akan membebaskan Syam. Dan ketiga negeri itu sekarang menjadi Islam. Yaman jadi Islam. Syam jadi Islam. Rum jadi Islam. Jadi apa visi misi, target-target. Itulah yang membedakan kita dengan orang lain. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz atas infonya. Kami mohon kepada Ustadz Abu Somad untuk berkenan memimpin pembaca doa kepada Ustadz, kami persilakan. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik. Semoga Rio Petroleum dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati kita semua dijaga Allah. Kita tetap orang yang agamis, taat menjalankan agama, bersinergi dengan semua elemen masyarakat, tolong menolong, dan semua yang kita lakukan ini menjadi amal jariah insyaallah. Ala hazihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik dalam agamamu, wa ala ta'atik dalam ketaatan kepadamu. Allah mahfazna min kulli su' wa syarr wa makruh. Jaga hati kami dari hasad, dari riya, dari dengki. Jaga hati kami dari semua yang tidak engkau ridai, ya Allah. Wafiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Tanamkan taufik dan ridhamu dalam hati kami, supaya kami beramal hanya mencari ridhamu semata. Radina billahi rabba.
Kami ridha Engkau sebagai Rabb Tuhan kami. Wa bil Islami dina, kami ridha Islam sebagai agama mengatur kehidupan kami. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan Muhammad sebagai nabi rasul pemimpin kami. Wa bil Qur'ani imama, Al-Qur'an sebagai pembimbing imam penunjuk jalan kami. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina, jadikanlah Riau bumi lancak kuning, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kama jama'atana fi hadzal makan fajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Sebagaimana Engkau satukan kami dalam program-program kemanusiaan, maka satukan juga kami nanti di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Saya tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.